Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bagian pembuatan simulator drone. Jadi kita yang lalu sudah bikin 2 video tutorial. Ini adalah lanjutan dari 2 video tutorial tersebut. Jadi kita sudah punya kode seperti ini. Untuk teman-teman yang belum mengerti atau baru mengikuti tutorial ini, boleh mengikuti tutorial sebelumnya untuk lebih memahami kode yang kita tampilkan hari ini. Baik, kode ini kalau kita run, dia akan menghasilkan sebuah canvas ya, sebuah environment untuk simulasi. Dan kita sudah menambahkan fungsi drag and drop sebelumnya. Kemudian kita bisa juga zoom in dan zoom out. Ya, berikutnya kita mau punya fungsi untuk membuat dinding atau wall, atau mungkin berupa obstacle ya. Sebuah grid, sebuah sel yang tidak bisa dilalui, tidak bisa dilintasi. Jadi nanti kita mau trigger dia pakai fungsi klik ini, kita klik mouse kemudian dia bertambah titiknya. Jadi untuk di video sebelumnya belum ada ya. Kita bisa zoom in zoom out, tapi kalau kita klik tidak ada bertambah titiknya. Oke. Kurang lebih aplikasinya nanti seperti ini. Saya sudah sempat buat. Kita perlihatkan dulu hasil akhirnya. Ya, seperti ini. Jadi dia bisa drag and drop, bisa zoom in zoom out. Kemudian ketika kita menggunakan kombinasi keyboard ya. Jadi nanti menggunakan kombinasi keyboard dan klik mouse. Jadi saya tekan tombol W di keyboard, huruf W, W. Kemudian saya klik, dia akan membentuk dinding seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggambar ruangan, misalnya indoor ya, indoor environment. Seperti tools untuk menggambar teknik sederhana. Kita bisa menggambar dindingnya. Ya, tentunya masih banyak fungsi yang akan kita tambahkan, tapi untuk hari ini kita akan menambahkan fungsi untuk menggambar dindingnya. Kalau tujuan akhirnya sebenarnya kita mau bikin dia seperti ini ya. Dia seperti ini. Jadi dia berbentuk ini. Kemudian nanti kita buat drone-nya. Kurang lebih seperti ini tujuan akhir kita. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi pertama kita akan butuh fungsi untuk menangkap input keyboard dan menangani aksi dari klik mouse ya. Jadi kalau aksi untuk drag and drop sudah ada, mouse press dan drag and drop ini bekerja bersamaan. Kemudian ada untuk scroll mouse. Ya, berikutnya kita butuh aksi untuk menangani input keyboard. Jadi input keyboard biasanya disimpan dalam tipe data unik ya, misalnya headset. Jadi kita akan gunakan tipe data headset untuk menangkap tombol apa saja yang sedang ditekan. Jadi saya bisa letakkan mungkin di sini ya. Boleh di sini mungkin. Ya, di sini. Saya buat headset namanya input keyboard ya. Variable input keyboard bertipe headset string. Jadi ini akan menangkap string dari tombol apa yang sedang saya tekan. Kemudian nanti ditambahkan juga di dalamnya, di bagian scan ya, bagian scan. Kita tambahkan perintah untuk mendeteksi input keyboard. Ya, misalnya on key press, on key release ya. Tapi sebelum itu sama seperti yang sebelumnya, pada saat menangani input mouse, kita buatkan metode untuk menghandle dari input keyboard dan release ya. Jadi ada 2 event. Jadi pada saat keyboardnya ditekan dan pada saat sebuah tombol dilepaskan. Jadi kita beri nama metodenya adalah handle key press dan handle key release. Seperti ini. Kemudian kita juga butuh untuk menangani pada saat sebuah tombol dilepaskan dari tekanan tadi. Ya, pada saat dia ditekan kita akan menangkap ini key eventnya. Jadi tangkap key eventnya dulu. Kemudian kita tambahkan dia ke dalam input keyboard.
Jadi kita tidak perlu mengecek apakah dia sudah ada atau belum, karena kita gunakan tipe datanya tadi adalah hasset. Jadi kalau sebuah tombol dimasukkan, dia tidak akan dimasukkan sebanyak 2 kali. Dia akan bersifat unik ya. Kita gunakan saja add code. Kemudian kalau teman-teman mau cek keyboard apa yang ditekan, teman-teman bisa cek di sini. System out print input dari keyboard. Kita print semua isi yang ada di dalam input keyboard. Kemudian pada saat dilepaskan sebuah tombol keyboard dilepas, maka kode tersebut juga harus dihapus dari input keyboard ya, dari variabel ini, variabel input keyboard. Jadi kita tangkap lagi ininya, key eventnya, kita encoding, kemudian kita hapus dia dari input keyboard. Jadi kalau tadi kita gunakan add, di sini pakai remove code. Oke, jadi sudah ada metode untuk menangani input keyboard dan pada saat juga key-nya dilepaskan ya. Oke, kemudian metode ini akan kita set di dalam scan. Kita daftarkan dia sebagai set on key press, kemudian set on key release. Jadi dia mirip dengan klik mouse ya. Tapi kalau klik mouse dia dipasang di canvas. Kalau yang ini kita pasangnya di scan. Di sini. Ya itu saja. Coba kita run saja dulu. Run, kemudian nanti kita cek di sini ya. Ya, kita cek di sini. Coba saya klik tombol Q. Ya, ada Q ya. Saya Q, R, T. Ya, semua tombol yang saya tekan ada muncul di dalam. Jadi ini bisa banyak tombol ini. Tidak terbatas. Oke, seperti itu. Ya, kemudian saya juga mau menangani klik mouse-nya ya. Jadi saya mau gabungkan aksinya nanti antara input keyboard dengan klik mouse. Jadi saya mau tekan tombol keyboard W. Kemudian pada saat saya mengklik dia akan menggambar dinding. Jadi kalau saya hanya mengklik saja dan tidak menekan tombol W, maka dia tidak akan menggambar dinding. Kenapa saya harus menggabungkan dua trigger ya? Saya trigger lewat keyboard dan lewat mouse. Karena tadi key press dengan klik ini mirip ya. Pada saat kita menekan bukan key ya. Pada saat mouse press dengan mouse klik itu mirip. Pada saat saya melakukan mouse press sebenarnya saya juga bersamaan juga melakukan mouse click. Jadi kalau saya tidak menggunakan kombinasi dengan keyboard, maka dia akan membuat dinding yang begitu banyak nanti. Atau nanti kita coba tanpa menggunakan kombinasi keyboard ya. Oke, saya buat dulu penanganannya untuk mouse click. Di sini mouse click mana? Saya letakkan di ini tadi mouse ini scroll ya. Scroll saya bisa letakkan di atas ini. Untuk mouse clicknya, handle mouse click, bikin metodenya dulu seperti ini, mirip metodenya. Jadi terserah teman-teman yang mau bikin apa sebenarnya. Cuman saya buat ini supaya mudah saja. Saya buat seragam cara penulisannya, handle mouse click, handle mouse press. Teman-teman bisa bikin di sini penanganan klik mouse, penanganan press mouse. Kemudian di sini sama juga, saya tangkap dulu variabel get x dan get y-nya. Saya letakkan di sini. Oke. Jadi pada saat saya klik dia akan menandai membaca di mana saya melakukan klik tersebut. Dia di posisi x dan y. Kemudian tadi kita juga punya array grid ya. Ini array grid yang mewakili juga grid-grid yang digambarkan di bagian render. Ini dia. Jadi kita harus deteksi apakah kita melakukan klik itu di area grid ini atau bukan. Karena kan pada saat kita run ini, kalau kita run, ya pada saat seperti ini kan kita melakukan klik bisa juga di luar ya, bisa di luar sini. Jadi kita harus pastikan bahwa kliknya itu saya lakukan di dalam area yang biru ini. Baik dia diperkecil atau diperbesar, yang jelas saya lakukannya di dalam area yang biru. Bukan di sebelah sini dan bukan sebelah sini.
Saya tetap boleh klik di sini, tapi kalau saya kliknya di luar, tidak ada event yang terjadi, tidak ada aksi yang terjadi ya. Jadi saya harus periksa dia kliknya di area gridnya. Mana tadi? Nah ini. Jadi cara periksanya adalah saya periksa bahwa X ini harus lebih besar dari translate X, dan dia juga lebih kecil dari translate X ditambah dengan lebarnya grid. Begitu juga tingginya. Y-nya juga harus lebih besar sama dengan translate Y, dan dia lebih kecil dari area grid ya, yang paling bawah. Jadi cara periksanya seperti ini. Cukup panjang ya. Ini X lebih besar sama dengan translate X, dan X lebih kecil dari translate X tambah, ini kan lebarnya grid ya, num cost dikali cell size. Nah kalau ini Y-nya juga lebih besar sama dengan translate Y, kemudian dia juga lebih kecil atau lebih kecil dari translate Y ditambah dengan tingginya grid. Jadi tinggi keseluruhan area yang biru tadi ya. Oke, setelah itu saya transformasi nih X dan Y-nya menjadi index matrix, index array grid. Jadi saya transformasi dia. Jadi X-nya saya kurang dengan translate Y, kemudian saya bagi dengan cell size dikali scale. Jadi ini scale-nya harus diikutkan, karena nanti kalau dia diperbesar perkecil kan beda nilai cell size-nya. Kemudian saya lakukan mat floor ya, saya bulatkan ke bawah. Ini untuk pembulatan ke bawah. Oke teman-teman, boleh sistem outprint dulu lah. Saya sistem outprint saja. Saya tidak melakukan aksi, saya belum bikin supaya gridnya berwarna putih. Saya seperti ini saja. Saya print, saya mau lihat, saya klik di mana. Oke, jadi ini handle mouse click nanti dipanggil juga di dalam sini. Pasangkan sebagai canvas titik set on click on mouse click ya. Kemudian terus juga pakai this titik dua handle mouse click begini. Ya saya kira cukup dulu untuk sementara, saya run dulu ya. Kita mau lihat. Tadi kita sudah bikin pesan di sini. Gimana? Ya, kita cetak posisi di mana kita melakukan klik ya. Ini tadi sistem klik di mana gitu. Lihat. Ketika saya klik di luar, dia tidak melakukan aksi ya. Tidak ada eventnya. Kalau saya klik di dalam sini, ya dia tandai. Saya mengklik index array 0,0. Kalau di sebelahnya berarti baris ke 0, kolom ke 1 berarti 0,1. Di sebelahnya lagi 0,2. Begitu juga kalau saya klik di ujung kanan, dia tidak memberikan aksi apa-apa. Ya. Coba mana tadi? Coba kita perbesar supaya kelihatan. Kalau saya klik area sini berarti dia 0,0 ya. Dimanapun saya taruh, misalnya di sini, dia harus 0,0. Tapi kalau saya geser ke kanan sedikit berarti dia nih adalah posisi grid atau sel ke 0,1. Di sampingnya 0,2, di sampingnya 0,3, di bawahnya 1,3, di bawahnya 2,3, di bawahnya 3,3, di bawahnya lagi 4,4. Oke, seperti itu. Jadi tujuannya mau menangkap gridnya, posisi indeks dari grid ini ya. Ini kan kalau kita perbesar ini pikselnya bukan hanya satu, tapi satu kotak ini diwakili oleh satu nilai di array. Kalau secara piksel ini lebih dari satu pikselnya, tapi dia diwakili oleh satu elemen di array yang namanya array grid ya. Kalau array kita tadi kan ini di arraynya. Nah ini. Jadi ini tekniknya namanya kalau di komputasi atau di algoritma namanya diskritisasi. Oke. Jadi gridnya yang ini. Jadi grid ini nanti mau kita rubah nilainya, bukan hanya 0. Kalau ini tadi gridnya 0 semua ya. Karena saya cuman lakukan inisialisasi pakai keyword new. Berarti semua elemennya ini nilainya 0. Nah, sekarang kita mau mainkan dia sedikit.
Kalau kita mengklik sebuah sel, maka nanti dia akan berubah nilainya. Jadi -1. Kalau awalnya 0, dia berubah menjadi -1. Jadi jika dia nilainya 0, kemudian kita klik, maka dia akan berubah menjadi -1. Nah, kita cari dulu, mouse klik di sini. Buatkan jika grid IJ-nya sama dengan 0, maka rubah nilainya menjadi -1. Jadi ini seperti di switch ya. Kita switch menjadi -1. Nanti -1 ini kita gambar sebagai dinding atau wall atau obstacle. Kemudian else-nya, kalau dia -1, maka kita rubah jadi 0. Kita rubah dia jadi 0. Begini. Tapi ini kalau di run belum menghasilkan efek apa-apa ya. Walaupun nilai gridnya sudah berubah. Ya ini kalau di run terus kita klik, ini belum menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang berubah secara visual. Tapi sebenarnya nilai gridnya sudah berubah ya. Nilai array gridnya sudah berubah. Jadi caranya array grid itu tadi harus kita gambar di bawah sini. Di bagian render, di atas. Bagian render ya. Di bagian rendernya, kalau dia nilai gridnya bernilai -1, maka kita beri dia warna putih misalnya. Kita buat dinding berwarna putih. Ya bisa kita buat seperti ini. Kita bikin di mana tadi? Bikin vertical line, kita buatlah satu di sini lagi. Kita buat gambar grid, draw wall ya, bisa kita sebutnya draw wall, gambar dinding atau obstacle or obstacle. Ya kita pakai for juga, fornya for grid ya. Begini. Nah, oke. Begini. Kemudian kita cek jika dia gridnya bernilai -1, maka kita gambar dia. Kita baca posisi dulu, posisi IJ-nya. Ini terbalik ya, X dengan Y-nya. Jadi J ini akan menjadi X, kemudian I menjadi Y. Jadi teman-teman coba pahami ini. Di sini ada kayak semacam ditukar, karena memang kemarin kalau kita perhatikan sudut kiri atas dari sudut 0,0-nya itu di kiri atas, X-nya ke kanan semakin besar, Y-nya ke bawah semakin besar ya. Jadi X itu berkorelasi dengan kolom kalau di grid ya, di ini array grid. Makanya J-nya yang digunakan sebagai X karena dia berkorelasi dengan kolomnya. Sedangkan Y-nya dia berkorelasi dengan baris, maka dia gunakan I di sini. Saya kira teman-teman bisa paham. Ya kita coba gambar sederhana dulu. Kita set dulu dengan warna putih. Kemudian nanti kita gambar kotak saja seukuran grid ya. Jadi gridnya itu sebesar cell size. Jadi cara gambarnya seperti ini. Pakai fill rect saja dari X 0,0 sebesar, bikin kotak sebesar persegi ya, cell size kali cell size. Seperti itu, berwarna putih. Coba kita run dan kita lihat hasilnya. Ya ini dia. Saya drag and drop. Kemudian saya coba klik. Oh belum. Tunggu dulu. Itu banyak ya. Oke, tadi ini saya banyak klik tapi dia tidak berubah. Lihat saya klik-klik terus tidak berubah ya. Nanti dia berubah ketika saya geser. Nah, ini apa yang terjadi? Ini karena setiap saya mengklik saya tidak melakukan render ya. Ini saya klik tidak berubah kecuali saya rubah sedikit, saya geser sedikit ya. Karena kalau digeser ada rendernya. Jadi di sini harus saya tambahkan render di bagian setelah melakukan klik ya. Setelah melakukan klik, panggil method rendernya. On mouse click ya. Tadi on mouse click. Ya kita render. Di mana ini? On mouse press, on mouse click.
Ya ini. Jadi setelah kita rubah nilainya, kita lakukan render di sini. Coba kita run lagi. Ya, kita klik. Ya, dia berubah ya. Dia berubah. Kalau kita gambar dinding bisa ya, gambar dinding di sini. Kita zoom juga, dia harusnya tetap presisi ya. Kita zoom. Jangan sampai kita klik di sini yang tergambar di tempat lain. Jadi kalau tidak tergambar tepat di posisi kita mengklik, berarti masih ada yang salah di bagian indeksnya. Ya, ini sudah benar. Sudah benar. Masalahnya adalah ketika saya melakukan klik seperti ini dan saya mau melakukan drag and drop, bertambah titiknya juga ya. Harusnya pada saat saya drag and drop ini titik tidak bertambah. Ya, ini yang saya sebutkan tadi. Kita butuh membuatnya atau melakukannya dengan kombinasi tombol di keyboard. Jadi tadi kita sudah siapkan penanganan untuk menangkap input keyboard. Ya, itu bisa kita gunakan sekarang. Jadi di sini pada saat kita melakukan klik, periksa juga di sini ya. Gimana tadi bagian kliknya mana? Ini mouse klik ya. Periksa jika di sini ya, bisa dibuat di sini. Atau di sini juga bisa. Di sinilah. Saya buat di sini saja. Jika ini jika input keyboard mengandung huruf W, titik contains W begini, pakai W kapital. Kalau dia mengandung huruf W, baru kita bikin dindingnya. Kita format dulu, klik kanan, reformat code. Oke saja, run. Oke. Jadi nanti dia akan buat dinding wall ketika saya menekan tombol keyboard sambil melakukan klik kiri ya. Jadi kalau tidak, saya misalnya ini saya tidak melakukan penekanan terhadap tombol W, dia tidak membuat titik. Tapi kalau saya tekan tombol W bersamaan dengan klik, saya tahan tombol W-nya ya, dia akan membuat garis. Jadi pada saat saya hanya melakukan drag and drop, dia tidak bertambah titiknya. Oke, seperti itu. Jadi secara penandaan grid ini sudah selesai sebenarnya, sudah ada warna putihnya. Tapi kalau kita lihat di sini di gambar yang ini, kalau kita lihat ini dia tidak buat solid ya, gambarnya tidak solid, tidak full putih, tapi dia berbentuk garis-garis. Garis-garis miring. Ya, ini akan kita tiru tapi sedikit perubahan. Kita akan buatnya dia miring ke kanan. Jadi nanti kita rubah cara gambarnya. Kita tidak gunakan lagi warna full atau fill solid warna putih di bagian render. Tapi kita mau dia berupa garis-garis. Jadi yang ini kita ganti saja sementara. Jadikan komentar saja. Tidak apa-apa. Kemudian nilai X0 dan Y0-nya masih digunakan. Kita juga butuh nilai dari setengah dari selesai ya. Jadi ini triknya menggambar sebenarnya. Kalau kita lihat nanti dia berupa gambar dari bagian tengah dari cell size tersebut. Saya bisa letakkan setengah dari cell size itu di sini karena saya cuman set satu kali saja dan saya gunakan berulang-ulang. Kalau kita pakai di dalam sini dia akan dihitung berulang-ulang ya. Kemudian saya set dulu warnanya warnanya putih juga sebenarnya. Kita set dia sebagai warna putih untuk membuat garisnya tadi itu. Kayak garis arsiran ya. Kemudian ketebalannya saya kurangi jadi 0,2 saja. Ketebalan garisnya 0,2. Kemudian saya sebenarnya akan membuat 3 buah garis. Garis pertama ini dari titik X0, Y0 dari titik sudut kiri atas. Saya coba run dulu.
Jadi misalnya saya mau gambar sel di sini ya. Berarti nanti saya gambar garis dari sini, sudut kiri atas ke kanan bawah. Kemudian saya juga akan gambar dari X0 tambah di ini tengahnya, antara ini dengan ini, ke kanan bawah juga di bagian tengahnya. Kemudian di bawahnya juga seperti itu. Oke, coba saya perlihatkan. Jadi pertama kita akan gambar garis. Mana tadi ini? Render. Ya, di sini. Kita gambar garis dulu dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Kemudian kita gambar lagi garis dari di sisi atas bagian tengahnya, setengah dari di sisi atas ke setengah dari sisi kanan. Seperti ini. Kemudian kita gambar lagi satu garis di bawah, setengah dari sisi kiri ke setengahnya sisi kanan, di bagian tengahnya sisi kanan. Jadi ada 3 garis yang digambar. Oke, itu saja dulu mungkin supaya terlihat. Coba kita run. Ya, coba saya perbesar ya. Ya, misalnya saya mau gambar titik di sini, saya tekan W dulu di sel ini ya. Maka dia akan gambar garis dari sudut kiri atas ke kanan bawah, kemudian dari bagian atas ini ke sisi kanan, kemudian dari sisi kiri ke sisi bawah. Saya klik. Ya, dia buat gambar begini. Ini saya sebut sebuah detail ya. Kalau saya gambar lagi, saya klik lagi sisi di sampingnya, garis yang ini akan seolah-olah tersambung. Ya, itu. Dia seperti tersambung. Jadi ini memang detail yang juga butuh pemikiran sebenarnya. Oke. Kalau kita perkecil, dia akan terlihat ya. Seperti garis arsiran. Ya, dia kurang terang, tapi memang sengaja seperti ini ya. Karena kalau dia terlalu terang juga kurang bagus hasilnya. Saya sudah sempat coba. Kalau mau dikasih tebal bisa dirubah tadi nilai lebar garisnya ya, line width-nya. Stroke width ya. Stroke line-nya. Stroke line width-nya diganti. Tapi ini hasil pengujian saya ini yang cukup bagus, pakai 0,2 saja. Ya, dia sudah kurang lebih mirip dengan ini. Ada arsirannya. Sekarang kita mau bikin garis yang putih yang di pinggir. Jadi yang di pinggir ini tebal. Jadi kita mau tambahkan itu lagi di bagian bawah. Setelah membuat arsiran, kita bisa buatkan dia garis. Kita buatkan garis tepi sebenarnya. Bisa pakai fill atau pakai stroke ya, stroke line. Bisa pakai stroke line, kemudian kita atur ketebalannya. Ya, kita bisa pakai stroke line ini. Stroke line di mana nih? Di sini ya. Setelah menggambar arsiran. Coba kita run saja. Coba kita klik, tekan tombol W, klik. Ya, dia ada garis pinggirnya. Sepertinya kurang tebal. Kita bisa atur lagi ketebalannya di sini. GC titik set stroke set line width yang ini, line width. Kita atur di sini nilainya adalah 0,8 misalnya. Coba kita run. Coba tekan tombol W lagi. Ya, dia semakin tebal. Oke. Sudah mulai terlihat. Dan ini kita sudah bisa bikin gambar ruangan ya di sini. Kita bisa buat gambar yang besar mungkin. Misalnya ada pintunya. Oke. Ya, sekilas sudah mirip, tapi kalau kita perhatikan teman-teman di gambarnya simulasinya Kimberly ini,
dia garis vertikalnya ini hanya, garis tebalnya hanya ada di ujung ya. Ini butuh pemikiran juga ini kayaknya, butuh trik. Bagaimana membuat garis tebal ininya, tebal putihnya ini hanya ada di ujung saja, tidak ada di tengah-tengah. Sedangkan yang kita buat tadi, dia sepertinya terlihat semua ini. Jadi ini ada triknya. Jadi untuk garis yang ini, ketika dia membuat garis horizontal, maka garis-garis vertikalnya ini tidak terlihat ya. Begitu juga ketika dia membuat garis vertikal, maka garis-garis horizontalnya tidak digambar. Jadi ini ada triknya. Jadi saya sudah susunkan caranya. Jadi sebenarnya satu titik ini dia punya, saya perbesar dulu. Satu buah titik wall ini, dia punya 4 sisi yang diatur kondisinya apakah dia digambar atau tidak ya. Ini ada sisi atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi saya akan membuat sebuah tipe lagi yang ukurannya sama dengan grid. Ukurannya sama dengan ukuran grid. Saya beri nama variabelnya adalah wall type ya, tipe grid, tipe dinding. Jadi ada dinding yang tebal bagian atas, ada dinding yang tebal bagian kanan, ada dinding yang tebal bagian kiri, ada yang dinding yang tebalnya itu ada di bagian bawah. Ada juga yang tebal semua kalau dia cuma satu ya. Jadi saya buat variabel namanya wall type. Ukurannya sama dengan ukuran grid, sebanyak num rows dan num columns juga. Kemudian nilai wall type ini saya evaluasi berdasarkan tetangganya ya, berdasarkan tetangganya. Jadi kalau dia punya tetangga sebelah kanan, maka dia tidak digambarkan dinding kanannya. Kalau dia punya tetangga di sebelah kiri, maka dia tidak gambar dinding sebelah kiri. Begitu juga di atasnya. Kalau ada tetangga di atas, maka dia tidak gambar dinding sebelah atas. Garis tebalnya maksudnya. Jadi dia akan diperiksa. Kita akan melakukan pengujian tipe dari dinding. Jadi cara ujinya adalah kita buatkan variabel supaya mudah. Jadi saya akan simpan ini dalam bentuk string ya. Letakkan di mana ini bagus? Mungkin di sini ya. Di atasnya handle key press. Namanya check wall type. Jadi nanti hasilnya saya simpan sebagai string. Jadi saya cek satu-satu dulu. Dari atas, kemudian kanan, bawah, terus kiri. Atau kalau arah mata angin bisa pakai arah ini ya. Timur, selatan, barat, utara. Dari kanan, bawah, kiri, atas. Jadi cara ceknya seperti ini. Ini untuk cek yang arah timur. Saya kasih begini saja supaya kelihatan. Jadi kalau dia tidak punya tetangga, maka saya beri nilai 1. Kalau ada tetangganya, defaultnya adalah 0 ya. Berarti kalau dia punya tetangga nilainya 0. Kemudian begitu juga yang arah selatan. Kalau dia tidak punya tetangga, saya beri nilai 1. Kemudian begitu juga yang arah bawah, west, arah barat ya maksud saya. Kalau dia tidak punya tetangga, saya beri nilai 1. Jadi awalnya dia 0 ya, value-nya adalah 0. Jadi ini value ini saya konkatenasi. Kemudian arah utara. Seperti ini. Jadi ada banyak cara sebenarnya mau cek ini ya. Kalau saya pakai cara ini karena ini relatif lebih sedikit kodenya. Kalau kita mau lihat variannya, sebenarnya ada 16 varian model wall berdasarkan posisinya. Posisi ada tidaknya garis tebal di tepiannya. Oh sorry, ini salah. Saya harus melakukan pengecekan ini juga ya. Pengecekan apakah gridnya 0 atau tidak. Saya ceknya di sini dulu. Enter dulu 1 kali. Kemudian saya beri dia nilai inisial, type-nya adalah 0 ya, kosong, tidak ada isinya. Tapi bukan 0 juga. Kemudian ini saya letakkan di atas. Di sini, di bawahnya. Terus di sini saya kasih return type.
Oke, coba dirapikan dulu kodenya. Jadi saya tambahkan perintah untuk mengecek atas kanan timur, arah timur, selatan, barat, dan utaranya. Jadi ini metode untuk mengecek sel. Jadi ini selnya sel IJ ya. Nah, metode ini akan saya panggil lagi untuk mengecek secara keseluruhan, mengecek grid secara keseluruhan. Jadi saya coba panggil lagi di sini metodenya secara keseluruhan. Kalau yang ini tadi cuma satu indeks saja ya, indeks IJ saja. Apakah dia punya tetangga atau tidak ini indeks IJ. Sekarang kita akan melakukan scanning di semua sel di dalam grid. Jika gridnya tidak null, kemudian kita cek, kita bikin wall type-nya juga. Ini. Kemudian kita lakukan scanning juga ke setiap baris. Jika gridnya tidak null, kita scan dulu barisnya. Kemudian kita inisialisasi lagi wall type-nya. Kemudian kita scan di setiap baris tersebut, kolom-kolom di setiap baris. Kemudian kita baca ini kita panggil metode check wall type yang ini. Ini sama metodenya. Ini check wall type, ini juga check wall type. Kalau di pemrograman Java itu namanya overloading. Membuat metode yang namanya sama tapi operasinya berbeda. Kemudian variabelnya kita set di wall type IJ. Saya berikan nilai type ini. Hasil pembacaan tadi, hasil pengecekan wall type, saya masukkan ke dalam array wall type. Ya, ini nanti akan kita jadikan nilai atau parameter acuan untuk menggambar garis tebal di tepian dinding. Jadi serumit dan sedetail itu ya. Belum lagi kalau kita mau gambar, misalnya mau gambar pintunya, mau gambar drone-nya. Ini baru membuat dinding dan obstacle. Oke. Jadi check wall type ini akan dipanggil pada saat kita membuat titik baru. Setiap kita membuat titik baru kita panggil, kita check wall type-nya. Jadi kita harus periksa di mana ini. Perintah melakukan klik tadi ada di sini ya. Jadi kita cek wall type-nya baru kita render seperti ini. Nah, di render juga, di bagian render harus kita rubah, kita tambahkan. Kita tidak menggambar seperti ini lagi. Kita tidak menggambar ini ya. Kita jadikan komentar dulu. Kita tidak menggambar langsung fix secara keseluruhan berbentuk kotak. Tapi garisnya itu tergantung nilai dari wall type-nya. Jadi kita buat wall type-nya lagi, draw wall type. Kita cek dulu apakah wall type-nya null atau tidak. Di sini. Kalau dia tidak null, kita set lebar garisnya 0,8. Saya pakai sama nilai set line width-nya 0,8. Kemudian kita baca nilai dari wall type pada indeks baris ke I kolom ke J. Kemudian kita set di sini. Kita periksa utara, timur, selatan, baratnya. Untuk arah timur kita cek dulu seperti ini dia. Kalau dia nilainya 1 berarti kita gambar garis tebal, begitu kan. Maka dia bikin stroke line-nya ini. Ini garis tebal di bagian timur ya. Timur dinding maksudnya. Kemudian arah selatan juga begitu, arah barat dan arah utara. Kita sisa replikasi saja kode yang ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti dia akan gambar garis tepi berdasarkan ada tidaknya tetangga. Kalau dia punya tetangga sebelah kanan, garis tebal di sebelah kanannya itu tidak digambar. Tapi tetangga kanannya akan menggambar garis tebal ketika dia sudah tidak punya tetangga lagi. Coba kita run. Bisa kita mainkan dulu drag and drop-nya. Kita zoom in, zoom out. Misalnya saya mau bikin titik di sini ya. Saya tekan tombol W dulu di keyboard, jangan lupa. Kalau saya klik di sini dia akan gambar garis seperti ini. Karena dia selnya baru sendiri. Tapi kalau saya buat nanti sel di sebelah kanan atau wall dinding di sebelah kanan, maka nanti garis yang ini akan hilang
tapi yang sel sebelah kanan dia akan punya garis. Coba saya klik, ya dia punya garis tebal ya, seperti itu. Oke, mulai rapi, mulai terbentuk suasananya. Ya, begitu juga kalau di bawah. Kalau saya buat sel di sebelah sini lagi atau dinding, maka nanti garis yang ini hilang, tapi dia yang di bawah ini punya garis tebal ya. Ya, seperti ini. Jadi serumit inilah komputer grafik. Apalagi kalau teman-teman mau kembangin aplikasi yang lebih rumit ya, seperti game. Oke. Kalau saya gambar lagi di sini dia menyesuaikan ya, karena ada pengecekan wall type tadi. Setiap saya klik dia cek lagi wall type. Dia perbaharui semuanya. Mungkin ini tidak efisien karena setiap saya melakukan klik di sini, maka dia akan mengecek semuanya secara keseluruhan. Harusnya yang saya cek cuma ini saja. Tapi mungkin itu praktis, walaupun tidak efisien, cukup praktis. Oke, dari sini kita bisa bangun denah ruangan indoor. Kemudian nanti kita bisa buat simulasi drone-nya. Baik, untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Masih ada beberapa fitur yang mau ditambahkan. Insya Allah akan kita bahas lagi di video tutorial berikutnya. Saya coba perlihatkan dulu kodenya. Pelan-pelan. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat, tetap like, share, dan subscribe juga. Mungkin ada orang lain yang membutuhkannya. Kodenya insya Allah akan saya share di GitHub. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.